Kebahagiaan Sofia Latjuba saat mengumumkan rencana pernikahannya dengan Michael Villarreal sang kekasih berbalik menjadi bencana saat persoalan datang silih berganti. Seakan tak ada ujung, kebahagiaan setitik yang baru saja kembali ia rasakan harus dibayar mahal dengan segunung masalah yang berbuah masalah. Dari mulai proses perceraian Michael Villarreal dengan Luisa Ibbotson yang mengundang persoalan baru, sampai masalah kontrak kerja dan izin tinggal Michael yang telah habis. Tidak saja Michael, tak terasa usia kami kabar-kabari tayangan infotainment pertama di Indonesia ini kembali bertambah. Tepat tanggal 28 Juli kemarin, kabar-kabari memasuki usia yang ke-8. Sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Anda yang tetap setia menyaksikan tayangan ini, dalam rangka sewindu kabar-kabari, kami akan berbagi kebahagiaan dengan menggelar roadshow kabar-kabari ke 5 kota besar di tanah air. Rangkaian roadshow kabar-kabari yang bekerja sama dengan RCTI, MD Entertainment, Kardinal, serta majalah Motor Rider, kami mulai dengan mengunjungi pemirsa setia kami di Kota Kembang, Bandung. Di bumi parahyangan ini, kami menggelar berbagai acara menarik seperti lomba casting presenter dan model, serta acara jumpa fans yang menampilkan artis-artis MD Entertainment. Nggak usah kejentilan ya, lu ngedeketin Ferdi kan? Acara Sewindu Kabar-Kabari di Kota Bandung dimulai pada tanggal 23 Juli lalu dengan melakukan babak penyisihan sebanyak 114 peserta casting di Perahu Jeans Cihampelas. Tidak ada kabar yang tidak akan kami kabari selain di kabar-kabari. Ya Allah, kenapa engkau mengambil ibu saya? Dengan berbagai gaya dan upaya, para peserta casting yang terdiri dari pria dan wanita tampil di hadapan Dewan Juri. Dari babak penyisihan itu tersaring 21 peserta yang lolos untuk kembali unjuk kebolehan di babak final nanti. Masuk dua-duanya. Bagus eventnya, mendidik gitu loh, bikin orang ada kerjaan juga, bikin orang tahu apa itu casting. Sabtu 24 Juli, 21 finalis lomba casting berkumpul di Cihampelas Walk untuk menerima briefing acara selanjutnya. Sore harinya, seluruh pendukung acara termasuk artis-artis MD Entertainment berkonvoi keliling kota Bandung dengan menggunakan motor gede Harley Davidson, diikuti juga oleh 80 Honda Tiger yang tergabung dalam Tiger Association Bandung atau TAB. Di tengah perjalanan, rombongan konvoi mampir di sebuah pusat perbelanjaan. Tujuannya hanya satu, yaitu mengunjungi counter Kardinal. Usai berkeliling kota Bandung, malam harinya kami sempat mengunjungi Radio Ardan sebelum berlangsung acara ramah tamah dengan sponsor, panitia, serta pengisi acara di Cafe Sapulidi, Lembang. Bagi Ajeng dan Reza Herlambang, dua penyanyi yang ikut dalam roadshow kabar-kabari sebagai bintang tamu, bersantap malam dengan suasana yang santai seperti ini bisa dijadikan ajang melepas lelah setelah seharian berkeliling kota Bandung. Bagus banget, indah, yang dirasain ya itulah, dinginnya. Asik, seru tempatnya, remang-remang gitu. Dan ya tadi suasananya agak dingin gitu, mungkin problemnya dingin aja tapi asik dan bisa ketemu teman-teman juga. Tidak hanya suasananya saja yang membuat Reza dan Ajeng betah berada di tempat makan ini. Makanannya pun diakui mereka tidak kalah nikmatnya. Jauh-jauh ke sini kalau nggak nyobain makanan khas di sini rugi, dan gue pergunain nyobain makanan khas di sini, jadi bener-bener good banget makanannya dan the best deh. Yeah. Minggu 25 Juli, akhirnya acara puncak yang ditunggu-tunggu tiba juga. Kerja keras tim produksi pun tidak sia-sia. Sesuai dengan ulang tahunnya yang ke-8, acara yang berlangsung selama 8 jam dari pukul 12 siang hingga 8 malam itu berjalan lancar dan sukses. Sekitar 3.000 pengunjung memadati area Cihampelas Walk hingga acara berakhir. Hampir semuanya terlihat antusias menyambut para pengisi acara. Di antaranya ada Romy Rafael, finalis Indonesian Idol, artis sinetron Si Yoyo, Kisah Adinda, Bawang Merah Bawang Putih, serta bintang pendukung film layar lebar garapan Yose Purnomo yang berjudul Tak Biasa. Usai acara jumpa fans, kabar-kabari menyerahkan penghargaan bagi para pemenang casting 2004. Piala dan penghargaan diberikan oleh finalis Indonesian Idol. Nggak nyangka kalau bisa menang, apalagi ke 1, ke 3 aja udah nggak nyangka.
Tidak saja para pengunjung dan para peserta yang berhasil menyabet piala, para pengisi acara yang hadir pun mengaku senang bisa terlibat dalam acara Sewindu Kabar Kabari di Kota Bandung. Terima kasih untuk Kabar Kabari karena telah diundang ya ke Bandung, suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa tampil di sini ya, apa namanya? Ciwok ya, di Ciwok ya. Sama kayak teman-teman yang lain, aku berharap semoga bisa menghibur masyarakat Bandung khususnya di Ciwok ini dengan sangat-sangat baik, tidak hanya di spektakuler show aja ya. Kita dari MD kerja sama-sama Kabar Kabari di RCTI juga menghadiri satu pemilihan pemain sinetron, ya casting presenter dan segala macam gitu. Dari MD kemarin ngasih tahu bahwa akan ada acara sama Kabar Kabari sama RCTI. Kalau nggak salah untuk lomba pemilihan bintang. Cukup bagus, cukup puas sekali, cukup puas. Biasanya di Bandung biasa-biasa aja gitu kalau mengadakan yang seperti ini ya. Kota selanjutnya kita juga ya kita minta bantu lah ya sama tokoh-tokoh daerah ya. Halo, saya Alexandra. Jangan lupa saksikan yang akan datang di kota Surabaya. Pemirsa, setelah menjalani masa deportasinya, akhirnya hari Minggu lalu Michael bersama kekasihnya Sophia Latjuba kembali ke Jakarta. Kami pun menemuinya guna menanyakan rencana hubungan mereka selanjutnya hingga status pekerjaan Michael saat ini. Kebahagiaan Sophia Latjuba saat mengumumkan rencana pernikahannya dengan Michael Villarreal sang kekasih berbalik menjadi bencana saat persoalan datang silih berganti. Seakan tak ada ujung, kebahagiaan setitik yang baru saja kembali ia rasakan harus dibayar mahal dengan segunung masalah yang berbuah masalah. Dari mulai proses perceraian Michael Villarreal dengan Louisa Ibbotson yang mengundang persoalan baru, sampai masalah kontrak kerja dan izin tinggal Michael yang telah habis. Tidak saja Michael, Sophia pun menjadi sarang persoalan. Mulai dari sekedar kabar angin kalau dirinya akan diberhentikan dari pekerjaan, sampai yang terakhir masalah keuangan antara Michael dan istrinya yang mengkait-kaitkan namanya. Namun sebesar apapun persoalan yang menderanya, keputusan Sophie untuk kembali mengarungi bahtera rumah tangga telah bulat. Cintanya kepada Michael tak bergeming meski terhantam badai. Jelas saya tidak menyangka akan seheboh ini. Ya bukti yang paling nyata, yang paling logis adalah tidak mungkin kami merencanakan pernikahan bulan Desember, di mana kita udah arrange tempat, segala macam, udah cari baju gitu. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Michael dan Louisa gitu. Mengenai kondisi Michael yang kini tidak memiliki pekerjaan, Sophie mengaku bukan masalah. Bukankah yang membuat cinta menjadi agung karena kerelaan untuk berkorban dan menerima pasangan baik dan buruk? Jadi apapun kondisi Michael, tidak menyurutkan niatnya untuk hidup bersama orang yang dicintainya. Ini kan kita satu kapal berdua gitu. Siapa yang lagi kuat ya dia akan mensupport yang lagi butuh support. Itu kan cinta namanya. Selain soal rencana pernikahannya, Michael juga menjelaskan mengenai pemberitaan di berbagai media massa yang menyebutkan dirinya telah melarikan uang tabungan milik Louisa yang ia belikan cincin berlian untuk pertunangannya dengan sang kekasih. Sama sekali tidak benar. Dan memang saya hanya menjawab ini karena dipojokin sejauh ini. Ya, karena selama ini ya diam-diam aja saya. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar-Kabari Minggu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Sejak menikah dengan pria asal Singapura bernama Muhammad Se, kehidupan bintang sinetron Cece Kirani semakin jauh dari dunia selebritis. Tak juga di layar kaca, di berbagai kegiatan selebritis pun Cece kian jarang terlihat. Seperti keberadaan sang suami yang misterius, Cece Kirani dan kehidupan rumah tangganya pun terkesan sembunyi-sembunyi. Tidak banyak yang tahu, kalau 1 tahun terakhir setelah 3 tahun pernikahannya dengan Muhammad Se, kehidupan Cece Kirani mulai terusik. Ketenangan rumah tangganya yang semula begitu tertutup rapat, terganggu oleh ulah orang tak dikenal yang melancarkan teror kepadanya. Mulai dari makian, hingga komentar-komentar tak sedap mengenai suaminya, hampir setiap saat ia dengar dari wanita tak dikenal lewat telepon selularnya. Dia paling nggak tahu ini siapa ya, SMS saya gitu. Cus suami kamu gini gitu ngejelek-jelekin. Saya bilang nggak apa-apa lah. Itu tuh jarak waktunya udah setahun, cuman
jarang-jarang gitu. Kalau saya udah lupa, tiba-tiba nih, ini orang iseng lagi. Sempat terdengar kabar kalau teror bertubi-tubi yang ia terima itu berasal dari pihak istri pertama suaminya yang tidak suka dengan pernikahan Caca Kirani dengan Muhammad Se. Namun kabar tersebut dibantahnya. Kalau dibilang saya rebut rumah tangga orang, apanya mau direbut? Saya bilang gitu. Kecuali saya menikah dengan orang, terus udah lu udah pisah dia sama istri lo ke gue gitu. Itu kan namanya ngerebut. Tapi saya enggak kok.